Diguncang prahara dan miris penyangkalan demi penyangkalan pihak Ludwig, Jessica Iskandar seolah tak kuat lagi menahan perasaannya dalam diam dan sikap bungkam seperti yang selama ini dilakukan dirinya. Maka dalam jumpa pers yang digelar Jessica kemarin, artis kelahiran Jakarta tahun 1988 itu menguak lembaran cerita kelam yang harus dilewatinya pasca menikah dengan Ludwig. Salah satunya misteri kepergian Jessica Iskandar ke Amerika Serikat yang ternyata demi menutupi kehamilannya yang semakin membesar dari mata publik. Ironisnya tak banyak yang tahu bahwa di negeri Paman Sam itulah Jessica justru menderita melahirkan El Barak seorang diri tanpa ditemani Ludwig yang diam-diam justru balik ke negaranya di Jerman. Di Amerika itu saya numpang di rumah kakak saya. Kebetulan kakak saya bersedia menampung saya. Semuanya dengan biaya sendiri, uang saya sendiri. Nggak ada dukungan lahir dan batin dari suami saya. Baby L sudah 1 bulan saya kembali ke Jakarta. Setelah saya kembali ke Jakarta, ternyata saya mendapat pulang ke Jerman. Setelah mengetahui bahwa Ludwig pulang ke Jerman tanpa pernah ada kabar itulah, konon Jessica baru mengetahui bahwa Ludwig adalah seorang putra mahkota dari bangsawan kaya di Eropa. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah selama ini Ludwig menutup-nutupi gelar kebangsawanannya karena tahu Jessica yang tidak memiliki gelar apalagi status keluarga bangsawan tidak akan mendapat restu dari raja dan ratu orang tua Ludwig? Benarkah karena takut sehingga Ludwig mengutas syarat agar menikah secara diam-diam kepada Jessica? Uraian versi yang diungkap Jessica dan Eric sang kakak pun mengejutkan. Soal kasta berbeda, kalau itu yang menjadi alasan Ludwig, saya nggak tahu. Tapi ya saya nggak tahu alasannya apa. Dari awal saya berkenalan, berteman, berpacaran, sampai saya menikah. Saya nggak tahu asal usulnya dia dari bangsawan mana, saya nggak tahu. Yang saya tahu dia orang biasa, bekerja sementara di Indonesia, tinggal di kos-kosan di Kuningan, yang kadang-kadang dia numpang di rumah saya, kebanyakan gitu. Seperti orang biasa aja, saya nggak tahu dia siapa. Aduh mas, dia tinggalnya tuh di daerah Kuningan. Lelagian juga ngapain anak bangsawan kerja di mari, gitu kan? Emangnya, aduh saya juga nggak ngerti. Kita nggak tahu, kita sangat-sangat nggak tahu kalau dia itu ya nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. Dia datang untuk apa namanya? Datang untuk menandatangani surat pernikahan itu pakai kaos. Sangat-sangat nggak respect. Mungkinkah Jessica dan keluarganya justru telah menjadi korban atas kebohongan Ludwig? Ironisnya belum terjawab teka-teki ini, sebuah kejutan lain justru muncul. Pasalnya Jessica menguak bahwa Ludwig sempat meminta Jessica untuk menggugurkan kandungan. Setelah kita nikah, Ludwig masih bekerja di Jakarta di sebuah perusahaan online shop. Tetapi saya memutuskan untuk pergi ke Amerika, menyelamatkan kandungan saya. Selama 7 bulan saya di Amerika sendirian. Ada berbagai macam tekanan. Friends, ini kita bisa lihat ya dari raut wajahnya. Pada saat bicara, ia lebih cenderung matanya melihat lirik ke arah kiri. Artinya itu datanya adalah benar adanya. Pada saat dia bicara terlihat lebih banyak kesedihan ya. Kenapa? Karena alis matanya turun. Dia juga tertunduk ke bawah. Artinya malu. Jadi dia tidak nyaman dengan kondisi itu gitu loh. Kalau kita lihat dari kalimat tadi pemberkatan bahwa
ia menemui pihak gereja gitu, dan pada saat ditanyakan itu semua gerakan matanya ke kiri. Benar dia bertemu dengan pihak gereja. Apakah terjadi pembekatan dalam hal ini? Dia meminta surat. Meminta surat untuk mendukung, artinya kebutuhan yang dibutuhkan, dan surat itu diberikan. Data tersebut benar apa enggak? Iya benar. Apakah ini sah secara agama dan lain-lain? Nah, itu kita kembalikan lagi kepada Mbak Jessica. Ironis, sejak melangsungkan pernikahan dengan Ludwig, alih-alih bahagia menikmati romantika pengantin baru, namun cobaan demi cobaan pahit justru harus ditelan Jessica. Mulai dari ditinggal tanpa kabar sehingga memaksa Jessica menjadi single parent, hingga kini sampai mendulang masalah hukum di pengadilan. Begitu beruntun prahara yang datang mengguncang ini, konon sempat membuat Jessica frustasi dan stres berkepanjangan, sehingga tak mampu memberikan ASI kepada sang buah hati. Yang benar-benar tidak disangka-sangka adalah dalam kasus Jessica itu ya itu tadi ya, alasannya memang dia memang diminta oleh sang suami untuk menggugurkan. Itu sih yang buat saya yang benar-benar shock juga lah, kaget juga gitu. Memang saya tahu banget ketika dia cerita itu ke saya, kondisinya dia seperti apa, dan tadi juga saya ngelihatnya sangat luar biasa. Dia berusaha untuk sangat kuat gitu. Pada saat kalau nggak salah ada Father's Day, Jessica mengirimkan foto anaknya terus sambil ngucapin Happy Father's Day Daddy gitu ke Ludwig. Cuman Ludwig kalau nggak salah membalas gitu, tapi tiba-tiba ya itu tadi mengejutkan, ada email yang datang. Makanya pas sekarang dia menjadi pengecut begini, kita kecewa. Saya begitu kaget. Saya mendapati email dari pengacaranya Ludwig membicarakan hak asuh anak. Saya langsung merasa hati saya tertusuk. Saya stres saat itu sampai ASI saya nggak keluar 2 hari. Beberapa hari kemudiannya datang lagi surat yang baru, surat pembatalan nikah. Setelah ini, Was-Was masih akan mengutas teka-teki di balik pernikahan Jessica Iskandar. Menikah dengan pangeran tampan dan kaya, bagaimana cara Jessica membuktikan bahwa dirinya bukanlah wanita materialistis yang mengincar harta dan tahta? Jangan kemana-mana, Was-Was akan kembali setelah yang satu ini. Saya nggak minta apa-apa selama saya menjalani kehamilan saya.